Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Abdullah dengan NIM 20115220008. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah kewirausahaan saya yang diampu oleh Bapak Hasdi Putra dan Bapak Jeffrey Ramadoni. Jadi di sini saya membuat suatu startup dengan nama Yuk Murajaah. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang saya dalam membangun startup ini yaitu ide startup ini berasal dari keresahan yang saya rasakan belakangan ini. Sebagai seorang penghafal Al-Quran, memurajaah atau mengulang hafalan sudah merupakan suatu kewajiban bagi saya. Selain agar hafalan tidak hilang, murajaah juga berguna untuk memperbaiki bacaan atau hafalan saya. Permasalahannya, di tengah kesibukan saya sekarang, saya tidak memiliki banyak kesempatan atau banyak waktu untuk pergi ke suatu tempat untuk menyetorkan hafalan saya ke seseorang atau ke mustami' gitu. Oleh karena itu, saya berpikir bagaimana agar saya tetap bisa menyetorkan hafalan yang sudah saya murajaah tersebut kepada seseorang tanpa harus pergi menemui orang tersebut secara langsung. Kemudian terpikirlah ide ini, yaitu bagaimana jika saya membuat suatu aplikasi yang dapat mewadahi para penghafal Al-Quran dan tidak perlu bertemu langsung dengan mustami' begitu, tapi bisa melalui via telepon, voice call gitu, melalui media online. Setoran itu disetorkan kepada mustami' yang sudah teruji atau memiliki kapabilitas dalam hal menyimak hafalan begitu. Hal ini tentu memudahkan dan menghemat waktu, karena hanya dengan melalui gawai yang kita miliki, kita dapat menyetorkan hafalan yang sudah kita murajaah tanpa harus pergi ke suatu tempat yang pastinya akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Jadi itu latar belakang dari mengapa saya membangun startup ini. Kemudian untuk ringkasan eksekutif. Jadi Yuk Murajaah merupakan sebuah aplikasi mobile yang bergerak pada bidang spiritual. Spiritual di sini yaitu terkait dengan Al-Quran. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform bagi para penghafal Al-Quran yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk menyetorkan hafalannya kepada seseorang yang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut secara langsung melalui media online. Aplikasi Murajaah ini memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan, yaitu seperti setor hafalan, tahsin atau perbaikan bacaan, kemudian tilawah Al-Quran, dan disertai dengan reminder atau kata-kata motivasi yang akan disuguhkan kepada user setiap harinya. Dan tentu itu akan sangat bermanfaat. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan jasa konsultasi ringan terkait masalah keagamaan, khususnya yaitu masalah-masalah dalam menghafal Al-Quran. Kemudian untuk deskripsi produk, pada aplikasi Murajaah, user disuguhkan beberapa pilihan atau opsi fitur yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut. Jadi di sini kami menyediakan ada 4 opsi, yaitu ada pertama setor hafalan, tahsin, tilawah Quran, dan konsultasi. Untuk yang pertama yaitu setor hafalan, di sini sistemnya yaitu user menginputkan surat apa dan ayat keberapa yang akan ia setor. Kemudian aplikasi akan menentukan mustami' yang akan menyimak bacaan tergantung pada juz berapa surat yang akan disetor oleh user. Misalnya user menginputkan juz 1, maka mustami' yang sudah lancar dalam juz 1, maka itu yang akan diberikan kepada user. Kemudian pada tampilan user akan muncul tombol untuk menghubungkan panggilan antara user dengan mustami' melalui aplikasi ini. Selanjutnya, user dapat membuka percakapan dan menyetor hafalannya, dan kemudian mustami' menyimak dan mengoreksi hafalan si user. Itu untuk setor hafalan. Kemudian untuk fitur tahsin atau perbaiki bacaan, di sini sistemnya yaitu user memilih akan memperbaiki bacaan pada surat dan ayat berapa. Kemudian user mendengarkan rekaman dari ayat tersebut. Setelah itu tombol mic yang awalnya tidak aktif akan menjadi aktif. Kemudian user menahan tombol tersebut dan mengulangi bacaan yang sudah diputar tadi. Jadi di sini kami menggunakan teknologi voice recognition, yang mana aplikasi akan mendeteksi suara user dan akan berbunyi jika user salah melafalkan bacaan yang sudah diputar tadi. Jadi di sini
sedikit canggih ya. Itu untuk tahsin. Jadi tahsin ini tidak melibatkan mustami' gitu. Cukup dengan voice recognition saja. Kemudian untuk tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran ini seperti membaca Al-Quran pada umumnya, tapi kita lakukan pada aplikasi ini. Itu pada aplikasi ini kami menyediakan Al-Quran 30 juz lengkap dengan rekaman dari kori-kori ternama. Dan juga fitur pembatas agar user mudah untuk menandai dan melanjutkan bacaannya. Kemudian fitur terakhir yaitu konsultasi. Pada aplikasi ini kami menyediakan fitur konsultasi yang mana user dapat berkonsultasi kepada para mustami' atau ustadz-ustadz yang tersedia terkait permasalahan dalam menghafal Al-Quran. Baik itu keresahannya, permasalahannya dalam menghafal Al-Quran, ataupun bisa juga meminta motivasi-motivasi dalam menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Untuk deskripsi produk. Kemudian kita masuk kepada prototype. Di sini ada beberapa menu. Pertama ada menu register, bisa dilihat di sini. Pada menu register ada tampilan untuk mendaftar atau login. Seperti ini. Nanti akan saya jelaskan saat demo aplikasi. Kemudian di sini ada menu profile. Bisa dilihat seperti ini. Di sini ada batas murajaah, batas tilawah, batas tahsin, dan riwayat konsultasi. Kemudian juga ada pengaturan. Di sini kita bisa menambahkan nomor telepon jika mau. Di sini juga akan tertera nama dan email kita yang kita inputkan saat register tadi, saat sign up tadi. Kemudian ini untuk fitur setor hafalan dan tahsin. Di sini untuk setor hafalan yaitu kita pilih surat, kita pilih ayat, dan nanti aplikasi akan mencari mustami' atau penyimak yang sesuai dengan surat dan ayat yang kita pilih. Kemudian jika sudah tertera nama mustami' di sini, maka kita bisa menekan tombol hubungkan. Kemudian kita terhubung dan menyetorkan hafalan kita. Setelah itu kita bisa end call. Kemudian untuk fitur tahsin yaitu perbaiki bacaan, kita pilih surat, kita pilih ayatnya, dan kita klik mulai. Kemudian akan tampil surat dan ayat yang kita pilih tadi. Kemudian kita putar, kita dengarkan kori dalam membaca ini, kemudian kita ulangi bacaan sesuai dengan yang kori baca tadi. Seperti itu untuk fitur tahsin. Kemudian fitur tilawah dan konsultasi. Jadi pada fitur tilawah ini kita pilih juz berapa akan kita baca, kita pilih suratnya, kita pilih ayatnya, kemudian kita klik baca gitu kan. Terus akan tampil surat yang kita pilih tadi. Di sini contohnya saya memilih surat Al-Mursalat gitu kan. Maka di sini akan tampil surat Al-Mursalat. Ini tombol untuk next atau previous-nya. Misalnya kita tekan previous akan muncul surat Al-Ihsan. Di sebelah surat Al-Mursalat kan emang surat Al-Ihsan gitu. Itu untuk tilawah. Kemudian untuk konsultasi. Oh ya, saya lupa menjelaskan tadi. Jadi kita tuh milihnya dari sini. Ini untuk profil. Ini untuk setor hafalan. Ini untuk yang gambar mic ini untuk tahsin. Dan yang gambar buku ini untuk tilawah. Kemudian yang gambar jabat tangan ini untuk konsultasi. Di fitur konsultasi ini kita memilih dengan siapa kita akan berkonsultasi. Kemudian dihubungkan. Dan kemudian kita bisa berbincang dengan ustadz yang kita pilih tadi. Seperti itu. Kemudian untuk analisis SWOT dari startup saya ini, yang pertama untuk strength-nya yaitu dengan adanya aplikasi ini, seorang penghafal Al-Quran yang tidak memiliki banyak waktu atau kesempatan untuk menemui mentornya dalam rangka menyetorkan hafalan lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga dan waktu karena mereka dapat menyetorkan hafalan mereka kepada para mustami' yang ada di aplikasi ini melalui panggilan langsung tanpa perlu menemui seseorang atau tanpa perlu kemana-mana gitu istilahnya. Hanya dengan smartphone-nya saja gitu. Itu strength dari startup ini yaitu kemudahan dan kepraktisan gitu. Kemudian untuk weakness, kelemahan, jadi aplikasi ini membutuhkan banyak waktu dan proses pengembangannya yaitu pembuatan codingannya, penyempurnaan user interface-nya, dan lain-lain. Kemudian di sini juga mungkin akan terjadi kesulitan dalam menemukan mustami' yang sesuai dengan kriteria yang mustami' yang bisa diajak bekerja sama dalam proyek ini. Kemudian mungkin jangkauan pasarnya itu kurang luas, yaitu cuma para penghafal Al-Quran yang
mepet-mepet atau sibuk, tidak memiliki banyak waktu luang. Hanya itu saja, itu merupakan kelemahan dari startup ini. Kemudian untuk opportunity, jadi aplikasi ini berpotensi memiliki user nanti yang setia begitu. Jadi orang-orang para penghafal yang sibuk tadi akan terus-menerus menggunakan aplikasi ini gitu. Kemudian aplikasi yang ditunggu-tunggu oleh para penghafal Quran yang sibuk, ya itu dia. Oh, inilah aplikasinya Yuk Murojaah gitu. Kemudian untuk threat atau ancaman, pertama itu sudah banyaknya aplikasi terkait Al-Quran di mana-mana gitu kan. Kemudian prosedur perekrutan musami itu ini mungkin terkendala seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ketidaksempurnaan aplikasi karena masih pemula gitu, mungkin banyak bugnya gitu. Mungkin sekian presentasi startup tugas besar saya ini. Selanjutnya saya akan menampilkan untuk ini demo program. Jadi ini adalah user interface yang sudah saya buat. Ini begini. Di sini saya akan mendemokan programnya. Jadi tampilan awalnya yaitu akan tampil logo aplikasi Yuk Murojaah seperti ini. Versi 1.0.0. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Get Start. Kemudian kita klik Get Start. Di sini kita akan menginputkan nama kita jika kita sign up. Kalau kita sudah punya akun, maka kita bisa memencet memilih sign in ini. Welcome back tulisannya. Jadi kita tinggal masukkan email atau password. Tapi kalau kita tidak memiliki akun, maka kita pilih sign up atau kita juga bisa back di sini. Pilih sign up. Maka kita inputkan email, enter password, confirm password, kemudian kita sign up. Kita sign up. Kemudian kita masuk ke menu login tadi, kita masukkan email yang kita daftarkan tadi, kita masukkan passwordnya, kemudian kita sign in. Maka akan sampai kita ke menu profil gitu kan. Di sini akun kamu, hello Faisal gitu kan. Terus di sini akan tampil untuk batas murojaah, batas tilawah, batas tasin, dan riwayat konsultasi. Jadi di sini ada ini fitur-fiturnya. Yang pertama yaitu yang ini. Di sini untuk fitur setter hafalan, nah, di sini untuk fitur tilawah, ini profil tadi, ini fitur tasin gitu kan, perbaiki bacaanmu, kemudian ini fitur konsultasi. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait fitur setter hafalan. Di sini kita pilih surat kita, Baqarah, misalnya apa kayak gitu kan. Kemudian mustami'nya akan dicari, setelah muncul nama mustami' di sini maka kita tekan hubungkan gitu. Maka kita akan terhubung dengan mustami' tadi, kemudian kita akan menyalakan mic dan menyetorkan hafalan kita, dan mustami' akan mengoreksi bacaan kita. Kemudian jika sudah selesai maka kita end call gitu. Itu untuk setor hafalan. Kemudian untuk fitur tasin kita pilih surat, kemudian kita pilih ayat, kemudian kita klik mulai gitu. Kemudian akan muncul surat dan ayat yang kita pilih tadi. Di sini surat apa tadi? Surah Ali Imran ayat 93. Yaitu ini lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin min syai'in fa innallaha bihi alim. Kemudian kita tekan ini, maka qori yang ditentukan akan membaca ini, dan kemudian kita ulangi bacaan sesuai yang dibacakan qori tadi. Dan begitu sistemnya untuk tahsin. Kemudian untuk tilawah mungkin. Ya, untuk tilawah. Untuk fitur tilawah ini pertama kita pilih juznya, kita pilih suratnya, kita pilih ayatnya. Kemudian di sini kita pilih surat Al-Mursalat yaitu pada juz 29. Kita pilih ayat 1, maka kita baca. Maka di sini akan tampil surat Al-Mursalat, wal mursalati urfa wal fal asifati asfa. Gitu kan. Terus ini untuk next page, previous page sini. Sebelum surat Al-Mursalat itu kan surat Al-Insan. Setelah Al-Insan, Al-Mursalat gitu. Itu untuk fitur tilawah. Kemudian kita beranjak pada fitur konsultasi. Konsultasi di sini kita milih Ustadz apa gitu misalkan. Di sini saya memilih Ustadz Doni, kemudian kita akan berkonsultasi dengan Ustadz Doni. Kita klik tombol hubungkan ini, kemudian kita akan terhubung dengan Ustadz Doni dan kita bebas untuk berdiskusi atau berkonsultasi dengan Ustadz Doni. Kemudian jika sudah selesai maka kita bisa end call. Jadi
Seperti itulah gambaran dari aplikasi, prototipe aplikasi yang saya buat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.